Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keimanan Islam. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita akan membahas surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dimanapun berada, senantiasa kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekuatan bagi kita untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kesabaran di saat kita diuji oleh Allah juga akan menjadi kekuatan untuk tetap tabah dalam menghadapi ujiannya. Dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur dan bersabar. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad atau surah Tabbat atau Abu Lahab. Ya, itu adalah nama-nama surah dari surah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Termasuk juga kita nanti akan mempelajari kenapa disebut nama Abu Lahab dan juga istrinya di dalam Al-Quranul Karim. Apa hikmah di balik penyebutan nama itu? Ya. Karena Allah ketika menyebut nama seseorang dalam Al-Quran dengan jelas, bukan sindiran, bukan multi interpretasi, tapi sudah jelas yang dimaksud, berarti ada maksud di balik penyebutan. Itu yang harus kita ambil pelajaran di belakangnya. Ya. Jadi sebelum itu kita akan membaca i'rabul Quran sebagaimana yang kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, melihat kategori kata, kemudian jenisnya, harokatnya, dan posisi dalam kalimat. Termasuk saya sampaikan lebih awal, Bapak Ibu yang sudah membuka materinya, tentunya juga ada beberapa istilah yang baru mungkin, dan semoga itu menambah pengetahuan kita terhadap sesuatu yang baru dalam memahami kata dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk menampilkan materinya. Yeah. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. 5 ayat dari surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Kita mulai dari yang pertama. Adalah ayat pertama Allah berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab. Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kata. Pertama adalah tabbat. Saya di sini satu tulis tabbat, kemudian nanti taknya dipisah sendiri di bawahnya ya. Tabbat. Jadi tabbat itu dari kata tabba. Maaf, saya kasih keterangan tambahan. Ya, dari sini tabbat itu dari kata tabba. Tabba fi'lul madhi mabniun 'alal fathati. Dia adalah fi'il madhi tabba, ya kan? Fi'il madhi mabni 'alal fathati karena harokat terakhirnya adalah fathah.
Ta, nah kita pisah ta. Tabbas itu dari tabba dan ta. Taknya adalah ta'ut ta'nisi. Ta'u at-ta'nisi, tak ta'nis. Yang kita pelajari bahwa tak ta'nis itu mengindikasikan tak yang nempel pada fi'lun. Ketika fi'lun ada fi'lun ditempeli dengan huruf tak ta'nis, maka menunjukkan bahwa fa'ilnya itu mu'annas. Subjeknya adalah mu'annas. Ya, dan tak ini adalah nempel pada fi'lul madhi. Hanya fi'il madhi saja yang ditempeli dengan tak yang sukun ini. Tabba fi'lul madhi mabniun 'alal fathati. Mabni 'alal fathah. Kalau ini nanti dibaca, gak usah dibaca tak sukun gitu, nggak usah. Maksudnya ada ta'ut ta'nis, ta'ut ta'nis. Ya. Yada. Nah, di sini. Yada ismul muannas. Ismul muannas. Dari mana dia muannas? Karena dia berpasangan. Kalau tangan kanan dengan kiri. Rijlun juga gitu berpasangan, kanan dengan kiri. Mata, ainun, kanan dengan kiri. Sesuatu yang berpasangan itu dikategorikan feminin, adalah muannas, ismul muannas. Ismul muannasi wal ma'rifati. Saat di status ma'rifah, karena mau mengajarkan terkait dengan kata yada bilahabin itu satu kali, satu ungkapan. Maka nama kategorinya adalah ma'rifat. Ini dikembangkan dari pertemuan sebelum-sebelumnya. Ismul muannasi wal ma'rifati. Fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu ismul musanna. Saya baca lagi. Fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu ismul musanna. Fa'il itu sebagai pelaku, dari yada dia bagi fa'il. Kalau ada fa'il, mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah tabba. Tabba fi'lun, fa'ilnya adalah yada. Fa'ilun, fa'il itu harus marfu'. Istilahnya adalah marfu'. Rafa, kalau jadi subjek dia harus rafa. Tanda rafa'nya bil alifi, dengan alif. Ini yada itu. Yadun, yadani, nah gitu. Aidin. Yada, tandanya adalah alif. Kenapa? Li'annahu ismul musanna. Ismul musanna adalah, atau ismul tasniyah. Musanna sama dengan tasniyah, yang bermakna dua, double. Maka kalau double, ism musanna, kalau dia rafa, tandanya adalah alif. Wa huwa mudhafun. Sering kita jumpai, wa huwa mudhafun. Mudhaf. Jadi yada ismul muannasi wal ma'rifah fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu ismul musanna. Ismul musanna. Musanna. Wa huwa mudhafun. Yada abi lahabin. Abi. Ismul mudzakkar wal ma'rifah. Wal ma'rifah, karena dia gabungan satu rangkaian ini. Ismul mudzakkar wal ma'rifah. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi terhadap mana? Terhadap ini, yada. Yada mudhaf, pasangan mudhaf adalah mudhaf ilaih, ada pada kata setelahnya. Mudhaf ilaih itu majrurun. Jadi abi ini sebagai mudhaf ilaih dia harus majrur. Tanda majrurnya karena dengan apa? Bil ya'i. Nah, kenapa bukan kasrah? Ini dengan bil ya. Dengan ya, li'annahu min asma'il khamsati. Karena dia termasuk asmaul khamsah. Apa itu asma khamsah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Jadi ada abun, akhun, hamun, fu, zu. Itu asmaul khamsah. 5 asmaul khamsah artinya adalah 5 isim yang memiliki karakteristik khusus, kemudian digabungkan jadi satu. Abun, abuka, akhuka, akhun, hamuka, fuka, zumalin. Kalau rafa, asmaul khamsah kalau rafa itu dengan, kalau dia idofah adalah asmaul khamsah ini kemudian digandeng dengan kata setelahnya. Seperti abuka, bapakmu, ya kan?
maka rafa'nya dengan wawu. Abuka, akhuka, wawu. Hamuka, wawu. Fuka, wawu. Zu, malin. Itu zu, itu juga wawu. Kalau dia nasab, maka dengan abaka, alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Kalau majrur dengan ya, abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Itu kalau ada idhofah. Kalau dia berdiri sendiri, asmaul khamsah berdiri sendiri, maka rafanya dengan dhammah. Abun, akhun, hamun, fun, du, zu. Dia bermakna sahib. Kalau dia nasab dengan fathah, aban, akhon, haman, fan, fa, za, gitu. Kalau dia majrur adalah abin, akhin, hamin, fi, zi. Itu belum kita pelajari. Yang teman-teman di bahasa Arab belum kita mempelajari itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal mungkin menjadi istilah baru di beberapa peserta. Tapi ya sudah menjadi istilah lama yang pernah dipelajari bagi yang sudah mempelajarinya. Abin ini, abi ini adalah mudhaf ilaih terhadap yada, tetapi dia wahwa mudhafun, mudhaf terhadap mana? Terhadap kata setelahnya. Jadi yada, abil, habin adalah 3 kata yang kemudian menjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Lahabin ismul muzakkar wal ma'rifah mudhafun ilaihi dan mudhaf ilaih. Karena di mudhaf ilaih terhadap abi. Ini ada mudhaf abi, lahabin mudhafun ilaihi. Majrurun bil kasrati. Nah, ini majrurun bil kasrati li'annahu ismul mufrad. Kata-kata li'annahu, kenapa ini dengan alif? Li'annahu ismul musanna, menjadi alasan kenapa tanda i'rabnya kemudian dengan fathah, dengan huruf alif ataupun iya. Tabbas yada abi lahabi wa tabba. Wa tabba dari kata-kata wa, harful atfi mabniun alal fathati. Wa harful atfi mabniun alal fathati. Tabba wa tabba. Tabba fi'lul madhi. Fi'lul madhi mabniun alal fathati. Karena dia adalah fi'lun, maka kita cari mana fa'ilnya. Fa'iluhu huwa mustatirun. Huwa, dia. Kembali pada siapa? Abu Lahab. Kembali Abu Lahab. Ayat yang pertama, saya ulangi lagi dari atas. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Tabbat, tabba fi'lul madhi mabniun alal fathati. Ta'ut ta'nisi. Yada ismul muannasi wal ma'rifati. Fa'ilun marfu'un bil alifi li'annahu ismul musanna. Wa huwa mudhafun. Abi ismul muzakkari wal ma'rifati. Mudhafun ilaihi. Majrurun bil ya'i li'annahu min asma'il khamsati. Karena dia termasuk salah satu dari anggota isim 5. Wa huwa mudhafun. Lahabin ismul muzakkari wal ma'rifati. Mudhafun ilaihi. Majrurun bil kasrati li'annahu ismul mufradi. Wa harful atfi atau fa harful atafi mabniun alal fathati. Tabba fi'lul madhi mabniun alal fathati fa'iluhu huwa mustatirun. Ini ayat yang pertama. Untuk ayat pertama dulu Bapak Ibu ada yang mau dikonfirmasi cara membacanya? Alhamdulillah kita masuk pada ayat. Ustaz, yang asma'il hamzah itu Asma'il hamzahnya ada berapa? Apa saja itu? Abun, akhun, hamun, fu, zu. Belum belajar ya saya tuh. Belum. Bahasa Arab grup 1, 2, 3 belum belajar semua. Belum diajarkan. Oh.
Terima kasih. Terima kasih. Maka tadi saya Ustaz mau tanya. silakan. Yang yada itu fa'il marfu'un bil alfi itu bil alif maksudnya ya Ustaz ya? Alif. Bil alifi ini bulian, bil alifi. Bil alifi. Oh, oke. Alifnya ini yang menjadi tanda. Ini nanti ada di modul 5-6. Itu berarti rofa gitu ya Ustaz ya? Oke. Nanti di kelasnya bulian mungkin sebelum Ramadan mudah-mudahan kita pelajari. Iya, jazakallah Ustaz. Oke, ayat 1 sudah. Kita masuk pada ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Silakan Bapak Ibu dihitung ada berapa kata. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Siapa yang paling banyak kita tulis. Silakan dihitung ada berapa kata di situ. 7. 9. Oke. 7. Terus berapa lagi? 8. 8 bagus, semakin banyak semakin bagus. 7 terus 8. 9. 9 9 saya. 9 aja, Ren. Dan ada yang 10. 9 Ustaz, minta 9. 8, 9, 10. Oh ya, 10. Bagus. Iya, 10. 10 ya. Oke. Kita lihat misalkan ma 1 2 3 4 hu 5 6 7 8 9. Ada. Tinggal ngitung yang ada di bawahnya ini sudah ada. Baik, mari kita lihat satu persatu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Lain kali bisa kita tanyakan ada berapa isim dalam ayat ini gitu, lain kali. Atau kita tanyakan ada berapa huruf dalam ayat ini, gitu. Otomatis harus menghitung. Baik, ma harfun nafyi. Okay. Harfun nafyi. Nafyi. Kalau kita sebut dengan huruf nafi, peniadaan. Mabniun ala sukuni. Mabni ala sukun. Sukunnya di mana? Di atas alif ini. Mim sama alif. Alifnya kan tidak ada harokatnya. Maka dihukumi sukun. Ma harfun nafi mabniun ala sukuni. Aghna fi'lul madhi. Fi'l madhi dia. Mabniun alal fathati al-muqaddarati. Ini istilah baru. Muqaddarati alal alifi. Maksudnya adalah mabni alal fathah. Berarti di sini hurufnya kan ada 4. Hamzah, ghin, nun, alif. Itu alif bingkong, alif setelahnya paling akhir. Tapi alifnya itu harus muqaddarah, disembunyikan. Di mana menyembunyikannya? Di atas alif, maka tidak muncul ma'agna, wajahnya af'ala, agna gitu. Agna kan berat ya. Maka mabni 'alal fathati al-muqaddarati 'alal alifi. Di sini adalah tanya lit ta'azzuri karena ada uzur. Tadi saya tulis kemudian saya hapus biar tidak panjang. Jadi agna adalah fi'lul madhi. Ingat kalau ada fi'il, nanti kita harus cari fa'ilnya. Fi'lul madhi, setelah fi'il madhi adalah mabni 'alal fathati al-muqaddarati 'alal alifi, di atas alif. Ya, jadi agna ini ada kan dia 4 huruf. Di sini. Kemudian ma agna anhu an harful jarri, ada min ila an ala, itu huruf jar. An harful jarri. Setiap huruf itu mabni. Lihat harokat huruf terakhir di sini adalah nun dan dengan disukun. Maka mabniun ala sukuni. Hu ismud dhamiri. Isim dhamir kan hu. Mabniun ala dhammati. Karena dia dhammah hu anhu. Hu. Fi mahalli jarrin majrurun, dia dijarkan oleh siapa yang ngejarkan? An. Jadi an huruf jar, setiap huruf jar setelahnya kan ismun, ya kan? Setelahnya itu adalah ismun. Nah, hu ini adalah ismud dhamir. Karena hu ini tidak bisa dibaca hi, anhi, nggak bisa, maka dia disebut fi mahalli jarri, fi mahallil jarri.
Pada tempat kata yang dibaca jar majrurun, dia dijarkan oleh an. Oke, ini adalah anhu. Maluhu terdiri dari dua kata, malu dengan hu. Maluhu, malu ismul muzakkari wal ma'rifati. Kenapa ma'rifah? Karena dia idhofah dengan hu, maluhu. Jadi sudah memberi makna jelas. Nah, di kita agna adalah fi'lun, maluhu adalah fa'ilun. Fa'il itu harus marfu'un. Rafa'nya dengan apa? Bid-dhammati, dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Li'annahu ismul mufradi. Karena dia isim mufrad. Malun, malani, amwalun. Wa huwa mudhafun. Nah, mudhaf. Kenapa? Karena maluhu kan dua kata, itu mudhaf ilaih. Wa huwa mudhafun. Hu ismud dhamiri, hu ismud dhamiri mabniyun 'ala dhammati, karena dia di dhammah. Fi mahallil jarri mudhafun ilaihi, karena maluhu, hartanya. Nah, hartanya ini kan jadi satu frase ya. Hartanya. Jadi maluhu jadi fa'il. Wa ma kasaba wa harful atfi mabniyun 'alal fathati, karena di fathah. Wa ma. Nah, ma di sini, ma yang wa ma kasaba itu ma-nya beda dengan ma agna. Huruf ma sendiri dalam Al-Qur'an memang memiliki banyak varian dan juga macamnya. Ada ma yang berarti adalah ma nafi, peniadaan ma agna. Ada ma adalah ma mausul, ma mausul. Kemudian ada ma yang berarti adalah ma asyai', sesuatu. Ma ada ma az-ziyadah, ada ma masdariyah, dan banyak macam-macamnya. Di sini ma wa ma adalah ismul mausuli. Isim mausul mabni ala sukun. Mana sukunnya? Di atas alif. Ma mabniun ala sukuni. Kasaba fi'lul madhi. Dia adalah fi'il madhi. Kasaba mabniun alal fathati, mabni al fathati, karena dia fi'il, dan ba kasabah huruf terakhirnya adalah ba di fathah, maka mabni al fathati. Fa'iluhu huwa mustatirun, pelakunya adalah huwa mustatir, dia mustatir ya. Ayat kedua ada yang ditanyakan Bapak Ibu, saya kecilkan biar kelihatan. Iya, yang pertama itu apa Pak Ustadz? Ma itu? Ma-nya adalah ma harfun nafyi. Nafi itu apa itu? Nafi itu adalah negasi, peniadaan. Ma agna, tidaklah berguna, tidaklah itu. Ma araf tuh, saya tidak tahu. Kata-kata tidak, nafi itu tidak. Kalau nahi artinya jangan. La takul, jangan larangan ya. Jangan. Nafi adalah peniadaan Pak Kui. Peniadaan. Menegasikan atau meniadakan. Ma'agna artinya adalah, maksudnya tidaklah berguna. Jadi hartanya itu tidak berguna, dinafikan. Gitu Pak Kui. Memang belum kita pelajari juga Pak Kui. Menafikan ya, mungkin bahasa yang bagus itu menafikan ya. Menafikan ya, menafikan. Menafikan yang bagus itu ya. Menafikan. Nafi. Artinya adalah tidaklah, tidak artinya adalah tidak. Ustaz, silakan Mbak Dani. Kalau di aghna itu pelakunya siapa Pak ya? Fa'ilnya adalah maluhu, hartanya ini Pak Doni, malu di bawah. Oh, oke. Fa'ilnya di bawah diselingi anhu. Anhu diselingi, ada pemisahnya, anhu. Maluhu. Pelakunya itu tidak harus orang, pelaku ya. Pelaku tidak harus orang. Tapi adalah kata yang dibaca rafa. Rafanya adalah dengan dhammah atau dengan wawu atau dengan alif. Dhammah untuk isim mufrad dan jamak taksir, dengan tanda alif untuk isim musanna, dengan tanda wawu untuk jamak muzakkar salim. Gitu. Insyaallah nanti pada waktunya akan kita pelajari insyaallah. Qariban insyaallah. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita masuk pada ayat yang ketiga? Oke. Kita masuk pada ayat yang ketiga.
Sayasla narang zata lahab. Sayasla narang zata lahab. Sayasla sa itu adalah huruf. Oh, maaf, kurang ha. Raful istiqbal. Harful istiqbali, huruf istiqbal. Sa harful istiqbal. Huruf istiqbal adalah huruf yang menerangkan makna akan datang. Itu sa. Mabniun alal fathati, kan mabni fathah karena sanya dibaca dia kasih baris atau harokat fathah. La mahalla laha minal i'rab, ini istilah baru ya. La mahalla laha minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki posisi dalam i'rab, apakah sebagai fi'il, fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, dia tidak punya. Maka disebut dengan la mahalla laha, la mahalla lahu minal i'rabi. Jahit. Sayasla, sa sudah. Yasla fi'lul mudhari' atau fi'lu mudhari'in marfu'in. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal alifi litta'azzur. Jadi tanda kalau dia sebagai ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' biasanya harokat terakhirnya kan dhammah. Misalkan kata yaktubu, nah, bubu itu. Kemudian kata qara'a yaqra'u, nah, terakhirnya kan di dhammah. Jalasa yajlisu, su itu di dhammah. Nasara yansuru, ru itu di dhammah. Nah, kan kalau huruf terakhirnya dari fi'il mudhari' itu adalah huruf asli bukan alif, bukan ya, bukan wawu, maka harokatnya akan kelihatan. Tapi kalau harokatnya di atas alif, ya, maka harokatnya tidak diperlihatkan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammatun muqaddaratun 'alal alifi, adalah dhammah muqaddarah yang disembunyikan 'alal alifi, di atas huruf alif, di atas ini yasla. Kenapa? Kalau dimunculkan menjadi berat diucapkan. Meskipun kita bisa ringan, tapi ukurannya kan orang Arab. Yasla. Fa'iluhu, nah, karena dia adalah fi'il mudhari', maka ada fa'ilnya. Fa'il dhamirun huwa mustatirun. Sayasla, fa'ilnya adalah dhamirun huwa mustatirun. Huwa ini kan dia. Kembali pada siapa? Abu Lahab. Naron. Ismul mu'annasi wal ma'rifati. Nah, naron ini satu mu'annas, karena memang ada pendapat nar itu dihukumi dengan hukum mu'annas. Bagaimana kalau mudzakkar? Ada yang mengatakan mudzakkar boleh, ya boleh kata naron ini. Nar adalah ismul mu'annas wal ma'rifati, karena dia nanti disifati dengan zatal lahabin. Mansubun bil fathati. Naron ismul mu'annasi wal ma'rifati mansubun bil fathati li'annahu ismul mufradi, dinasabkan dengan harokat fathah, li'annahu karena dia ismul mufradi, berupa isim mufrad. Nar. Maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul bih. Ada fi'il yasla, nanti ada fa'ilnya adalah ini zatal lahabin, maka naron itu adalah maf'ulun bihi. Saya adalah fi'il, fa'ilnya adalah huwa, naron jadi maf'ulun bihi. Okay. Zata lahabin, zata. Saya tulis zata sifatu naron, dia mensifati neraka. Mansubun dibaca nasab, wa alamatu nasbiha, dan tanda nasabnya adalah al-fathah az-zahirah pada ta ini. Ya. Wa huwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Lahabin ismul muzakkari wal ma'rifati. Majrurun bil kasrati. Mudhafun ilaihi. Pasangannya dengan zata lahabin. Di mudhaf ilaihnya dengan mudhafnya adalah zata, kemudian lahabin menjadi mudhafun ilaihi.
Oke, ini ayat ketiga Bapak Ibu. Ada yang kelewatan dari Bapak Ibu memberi harokat atau membacanya tadi? Oke. Yang itu Pak Ustadz, saya kelewatan terus ini. Yang pertama itu. Yang mana Pak Kui? Itu apa? Yasla. Oh, ya, yang kedua, maaf. Ya, yasla. Fi'lun mudarik marfu'in atau marfu'un itu? Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Terus itu wa'ala Matu raf'ihi raf'ihi atun muqaddaratun alal alifi. Alal alifi. Oh, maksudnya alif itu ya? Dia di atas huruf alif maksudnya. Alal alifi di atas huruf alif. Oke. Alifnya alif bengkok. Sama-sama Pak Kui. Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Itu naron itu kok bisa ini ya? Apa namanya? Ma'rifat ya? Kan tanwin. Dia disifati. Kata ini menjadi ma'rifat karena dia disifati. Kalau kemarin kita mempelajari kata-kata untuk berdiri sendiri. Nah, sini sekarang karena disifati. Karena naron api zatalahbin yang menyala-nyala. Jadi api yang menyala, bukan api yang masuk umum, bukan api yang menyala. Sudah ada makna tertentu. Wow, ini jadi zatalahabinya itu mudhof idofa, tapi naron zatalahabin ini sifat sama subhanallah. Mensifati naron. Oke. Dia mensifati api yang menyala-nyala. Gitu. Jadi dia menjadi sifat. Maka di sini tulis sifatun naron, mensifati kata naron, yang menyala-nyala. Sifat belum kita pelajari, insya Allah nanti pada waktunya. Kemudian ayat yang keempat, wamro'atuhu hammalatal hatabi. Ada berapa kata Bapak Ibu? Wamro'atuhu hammalatal hatabi. 1, 2, 3, 5. Betul? Ada 5. 1, 2, 3, 4. Berapa nih Ben? 5 apa 6? 5, betul. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Wamro'atuhu hammalatal hatabi. Wamro'atuhu, kata wamro'atuhu, kemudian kita ambil wanya. Karena wamro'atuhu itu 3 kata. Wa, imro'atun, sama hu. Dan begitu pula istrinya, ya kan? Wa harful atfi mabniun alal fathati. Mabni fathah. Imro'atuhu, kita ambil kata imro'atu. Imro'atu ismul mu'annasi wal ma'rifati. Ma'rifat karena dia sudah bentuk idhofa. Imro'atuhu, istrinya, kan gitu. Maka ma'rifat. Ma'tufun ala fi'li yasla. Ini maksudnya adalah ma'tufun itu, Bapak Ibu, dia diikutkan dengan makna yang di atas. Sayasla naron, kelak dia akan masuk neraka. Siapa yang masuk? Abu Lahab. Siapa yang masuk? Imro'atuhu, istrinya, gitu. Maka ini dikatakan sebagai ma'tufun ala fi'li yasla. Sayasla. Ya, ma'tuf belum kita ajari. Ma'tuf itu adalah apa ya? Sudah huruf ataf ya, tapi kita belum detail. Ma'tufun ala fi'li yasla. Jadi kata imratu diikutkan dengan di depan. Wa huwa mudhafun, wa imra'atu itu mudhaf. Hu ismu dhamiri mabniun ala dhammati, karena dia dibaca dhammah hu. Fi mahalli jarrin, menempati posisi kata yang dibaca jar, mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih. Karena imra'atu itu mudhaf, hu sebagai mudhafun ilaihi. Maka fi mahalli jarrin. Hammalatal hatabi, hammalata pembawa ismul muannas wal ma'rifati, karena dia
hammalatal hatabi. Itu adalah sudah jatuh idofah. Ismul muannas wal ma'rifah hammalata mansubun bil fathati hammalata ta maf'ulun bihi. Nah, dia menjadi maf'ulun bihi min fi'lin mahzufin. Boleh dikasih harokat. Min fi'lin mahzufin, dari fi'il yang dibuang. Kalau dimunculkan bunyinya apa? Azamma. Allah mencela azamma hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Mana pasangan mudhaf ilaihnya? Hatabi. Nah, al-hatabi ismul muzakkar wal ma'rifah, karena ada alif lamnya. Majrurun bil kasrati, dia dijarkan dengan kasrah. Hatabi, bi, hatabi. Hatabi mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih. Hatabi hammalatal hatabi, ya kan, mudhaf ilaih. Baik. Sampai ayat 4 ini Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, mohon Silakan. maaf. Kalau sa tadi itu kan artinya kan akan ya. Jadi itu di setelah sa itu selalu mudhari ya. Mudhari, iya. Dia bergandengan dengan mudhari. Maka ciri-ciri fi'il mudhari kalau dia bergandengan dengan huruf sa atau saufa. Makasih Pak. Sama-sama Deni. Kemudian ayat yang terakhir, fi jidiha hablum mim masad. Dari kata fi, kemudian jidi, kemudian ha, hablun min masadin. Fi harful jarri, huruf jar. Mabniun alal kasrati. Nah ini setelah huruf fa kan huruf ya. Ya-nya kan disukun. Ya kan? Harful jarri mabniun alal oh, mohon maaf, ala sukuni kok saya tulis kasroti. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya rubah. Ala sukuni. Jidiha itu dari kata jidi, ismul muzakkar wal ma'rifati. Ma'rifat karena dia gabung dengan ha. Majrurun bil kasroti, jidi, di itu kan di kasrah. Wa huwa mudhafun, ha ada di atas tadi hu, sekarang ini ha, ismud domiri, isim domir, ya, mabniun ala sukuni, karena di atas setelah ha ini adalah sukun, alif yang dibaca sukun. Fi mahallil jarri mudhafun ilaihi, fi mahallil jarri mudhafun ilaihi. Terangan berikutnya adalah wal jar wal majrur, wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in khobarul muqaddami. Khobar muqaddam. Khobar itu di tengah atau di pinggir Bapak Ibu? Tengah atau di ujung kalimat khobar? Ujung. Ujung. Dia kan yang penting kan dia di belakang kan, di depan. Nah ini ada khobar yang dia itu di depan, berbunyi fi jidiha, itu kan khobar. Oleh karena itu disebut dengan khobar muqaddam. Wal jarru wal majruru fi jidiha fi mahalli raf'in khobarul mubtada'i. Dia pada tempat kata yang dibaca rafa, maka menjadi khobar muqaddam. Karena khobar itu kan harus rafa. Mubtada itu juga harus rafa. Hablun, nah ini baru ketemu mubtadanya. Kalau fi jidiha itu adalah khobarnya. Mana mubtadanya? Kita harus cari. Hablun, ismul muzakkari wan nakirati. Hablun, karena dia berdiri sendiri, tidak diidofahkan. Hablun ismul muzakkar wan nakirah. Marfu'un bid dhammati, karena di dhammah hablun. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, dia baru sebagai mubtada. Tak tambah mubtada'un mu'akharun. Mu'akharun. Nah, ini mubtada'un mu'akharun. Fi jidiha hablun min harful jarri mabniun alal kasra, ya, ala sukuni.
Sukun karena di huruf terakhir adalah nun dan disukun. Ala sukuni. Masadin ismul muzakkar wan nakirah. Ismul muzakkar wan nakirah. Ismul muzakkar. Majrurun bil kasroti. Dijarkan dengan harokat kasrah. Masadin din itu. Oke Bapak Ibu, dari ayat kelima ada yang mau dikonfirmasi? Jadi mohon maaf Pak Ustadz. Jadi ayat kelima ini kan awalnya tinggi fi ya. Fi jadiha. Ini kategorinya jadi apa? Ismul jumlah tuh Ya. ya. Jumlah ismiyah yang khobarnya di depan. Khobarnya di depan, mubtada'nya dibelakangkan. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Kui, saya kira sudah selesai bacanya. Sekarang tinggal praktek satu persatu, Pak Kui. Silakan Pak Kui yang menentukan selaku ketua kelas. Ya dulu deh Pak, saya mau pergi soalnya. Boleh Mute. yang ini Pak Doni mau izin di. Jadi silakan Mas Doni duluan dari nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat jada abi lahabin wa tab. Tabba fi'lul madi mabni alal fathah. Tak sukun ta'ul tanis yada ismul muannas wal ma'rifat, ya kan? Fi'il marfu bil alifin lain apa lupa lagi. Li'annahu ismul musanna musanna Ya. wa huwa mudhaf. Oke, abi ismul muzakkir wal ma'rifat. Muzakkir itu bahasanya Muzakkar wal ma'rifat. Mudhaf ilaih majrur bil ba al li'an bil ya'i. Bil ya'i, sorry Pak, kekecilan. Bil ya'i, li'annahu min ism asma'il khamsah. Lahabin itu huwa mudhafun. Huwa mudhafun. Oke. Ismul muzakkar wal ma'rifat. Lahab ya, ismul muzakkar wal ma'rifat. Mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Ya. Li'annahu ismul mufrad ya. Mufrad. Wa harful azb. Atofi. Harful atof mabni alal fathah. Tab fi'il madi mabni alal fathah mustatir fa'alahu huwa fa'iluhu huwa mustatir. Nah, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Doni. Alhamdulillah. Makasih Pak. Makasih. Sampai jumpa lagi. Ya, maaf harus ini ada meeting soalnya. Lanjut, silakan Mas Doni. Nomor 2 Pak. Nomor 2 ayat kedua Buningsi, ketiga Pak Arif,
keempat Uniben, kelima Pak Rofik. Pak Rofik ikut nggak ini? Nggak usah, beliau nggak usah. Lagi Nggak usah. Dia beliau guru saya. Berarti kelima Pak Agus. Deh. Pak Arif ikut nggak? Ikut Pak Gui. Oh ya, silakan. Berarti nomor 2, ayat kedua Buningsi, ketiga Pak Arif. Saya Keempat ketiga, insya Allah. Uniben, kelima Pak Agus. Oke. Kelihatan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma harfu atofi mabni ala Harfun nafyi. harfun nafyi mabni sukuni. Aghna fa'il madi mabni alal fatahi mukodaroti alal alifi. Ana harfu jar mabni ala sukuni ya. Ala kasrah ala sukuni. Hum hu ismi domir mabni ala doma fi hamli zar mazrur. Maluhu ismu muzakkar wal ma'rifah. Fi'lun marfu'un bidomati li anahi wa huwa apa Pak? Li annahu ismul mufrad yang li annahu wa huwa mudhof. Ada satu baris Bu Ningsih. Li bawahnya ada ismu mufrad. Wa huwa mudhofun. Hu ismu domir mabni ala doma. Fi tadi apa tadi? Di depannya tadi bacanya mahali. Fi mahali zar mudhof ilaihi. Di sini wa harfu atof mabni ala fathati. Ma ismu mausul ya Pak ya, mausul. Ismu mausul mabni ala sukuni. Kasaba fa'ilun fi'il madi mabni ala fathati. Fa'aluhu huwa mustatir. Alhamdulillah. Panjang. Bu Ningsih dapat Panjang itu. Tak gue yang. Iya, saya cuma ambil aja. Silakan Pak Arif. Oke, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaslana rawdatal lahab.
sayas la sa itu ada tambahan ya. Ada tambahan Pak di pesan tadi. Ya, harfu istiqbal mabni alal fathah la mahallalaha minal i'rab. Yasla fi'lu mudhari marfu'un wa ala maturafihi dhammatun muqaddaratun alal alif fa'iluhu dhamirun huwa mustatirun. Naron ismul mu'annas wal ma'rifat manusu bun apa Ustaz? Betul, mansubun. Mansubun bil fathati li'annahu ismul mufrad maf'ulun bih. Zata sifatu naron manusubun wa ala mansubun wa ala Matu nasbiha fathah zahiratun wa huwa mudhaf. Lahabin ismul mudzakkar wal ma'rifat majrurun bil kasrati mudhafun ilaihi. Alhamdulillah. Habis sarapan Bapak Agus Arif nih. Lancar. Belum Ustaz. Baru ngopi Ustaz. Silakan Uniban. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu huruf ataf mabni al-fathah. Imra'atuhu isim muannas wal ma'rifah mu'attaf ma'tufa ala fi'li wa huwa mudhaf. Ma'tufa ala fi'li yasla wa huwa mudhaf. Hu isim dhamir mabni al-dhamma fi mahallil jar mudhaf ilaihi. Hammalata isim muannas wal ma'rifah mansub bil fathah maf'ulun bih min fi'lun mahdhuf zaman al-hattab isim mudzakkar wal ma'rifah majrur bil kasrah mudhaf ilaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Saya, oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi jidiha hablum min masad. Fi harfu jarri mabniyun 'ala sukuni. Jidiha, jidi ismul mudzakkari wal ma'rifati majrurun bil kasrati wa huwa mudhafun. Ha ismul dhamiri mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarri mudhafun ilaihi. Ini dibaca enggak nih? Dibaca itu Pak Agus. Wajjaru wal majruru fi mahalli raf'in khobarul muqaddam. Hablun ismul mudzakkari wan nakirati marfu'un bil dhammati fi mahalli raf'i mubtada'un muakhkharun. Min harful jarri mabniyun 'ala sukuni
masadin ismul mudzakkari wan nakirati majrurun bil kasrati. Alhamdulillah, bagus. Itu maaf, yang tadi itu apa? Hablun itu yang terakhir apa itu? Fi alal Muakhkharun. fi ala Fi mahallil raf'i. fi mahallin Raf'i raf'i mubtada'un muakhkharun. muftadaun. Ya, Pak gue ngincer ayat 5 nanti. Oh, enggak. Karena nggak tahu aja. Oke, nomor sekarang gelombang kedua ini. Pak Iskandar nomor 1, Ibu Seno nomor 2, Pak Imam nomor 3, Ibu Isna nomor 4, Bu Lian nomor 5. Silahkan Pak Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat fi'il madhi mabni ala fathati ta sukun ta niyas yada ismu bentar, ismu ma'nathi wal ma'rifah. Fa'il marfu bil alifi li anahu ismul masani wa huwa mudhaf. Ismul musanna. Ismul musanna wa huwa mudhaf. Abi ismul mudzakkar wal ma'rifah mudhaful ilaih majrur bil ya'i li'annahu min asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Terus lahabi ismul mudzakkar wal ma'rifah mudhaful ilaih majrur bil kasrati li'anahu ismu mufrad wa harful ataf mabni ala fathah tabba fi'il madhi mabni ala fathah fa'iluhu huwa apa nih mas mustatir. Alhamdulillah. Nah, ayat kedua Ibu Seno. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma harfun nafyi. Mabniun ala sukuni. Aghna fi'lul madi mabniun ala al-fathati al-muqaddarati ala al-alifi. An harful jarri mabniun ala sukuni. Hu ismud dhamiri mabniun ala dhammati fi mahallil jarri majrurun. Maluhu malu ismul mudzakkari wal ma'rifati fa'ilun marfu'un bidammati li'annahu ismul mufradi wa huwa mudhafun. Hu ismu dhamiri mabniun ala dhammati fi mahallil jarri mudhafun ilaih wa harful atfi
مبني على الفتحة ما اسم الموصول مبني على السكون كسبا nggak kelihatan Ke atasin dulu. kasaba fi'lul madi mabniun alal fathati fa'iluhu huwa mustatirun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Imam. Pak Imam ada? Oh, nggak ada ya? Ada Pak Kustin. Oh, ada. Maaf. Sayasla narong data lahab. Sayasla sa harfu istaqbali mabniyun 'alal fathah la mahalli laha minal i'rab. Yasla fi'lin mudhari marfu'un wa 'allamatu raf'ah domah apa ini ya? Muqdaratun 'alal alif. Fa'iluhu dhamir huwa mustatir. Naron ismul muannas wal ma'ruf wal ma'rufah. Mansubun bil fathah li'annahu ismul mufrad. Maf'ul bih. Data sifatun naro. Mansubun wa 'alamatu nasibaha al-fathu dhahirah wa huwa mudhaf. Lahabin ismul mudzakkar wal ma'rifah majruru bil kasrah mudhaf ilaih. Terima kasih. Ibu Isna. Saya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mra'atuhu hammalatal hatabi. Wa mra'atuhu wa harful atofi mabni 'alal fathati. Imra'atuhu ismul muannasi wal ma'rifati. Ma'tufun 'alal fi'lun yausla wa huwa mudhafun. Hu ismul dhamir mabni 'alal dhammati fi mahalli al-jarrun mudhafun ilaihi. Hammalata ismul muannasi wal ma'rifati mansubun bil fathatun maf'ulun bihi min fi'lun apa ini? Mahzufun. Azamma. Betul ya Ustadz? Betul. Mahzufin. Mahzufin. Azamma. Wa huwa mudhafun. Al-hatabi ismul muzakkari wal ma'rifati majrurun bil kasrati mudhafun ilaihi. Ya. Alhamdulillah. Ibu Lian. Iya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jidha hablum min masad. Fi harfu jar mabniun ala sukun. Terusnya jiddi jiddiha atau jiddi ism muzakkar wa mufrad wal ma'rifah majrurun bil kasrah wa huwa mudaf. Ha ism domir mabniun ala sukun fi mahalli jarin
mudhafun ilaih. Wal jar wal majrurun fi mahalin raf'i khabar al muqaddarah muqaddam afwan muqaddam. Hablun ism muzakkar wa nakirah marfu'un bil dhammah fi mahalin raf'i mabniyun mubtada'un. Min harfu jar mabniyun amin harfu jarin mabniyun ala sukun. Masadin ism muzakkar wal nakirah majrurun bil sukun bil kasrah. Alhamdulillah. Suaranya takwi belum keluar. Putus tadi Pak bawahnya. Oh, Ini Ben. mungkin bisa ditolong. Pak. Tadi yang udah kebagian siapa Pak? Oh, Mbak Lian. Oh, siapa lagi ya pesertanya? Sebentar saya bantuin. Oh, Berikutnya. bentar saya lihat orang-orangnya. Pak Joko Maaf, belum, tadi Mbak. saya ketendang keluar itu. Oh, udah masuk lagi. Sudah masuk Ya, lagi. maaf, tadi ketendang. Yang di nanti Yang sudah ada. belum Bu Fanda sama Ibu Wahyu. Pak Kwi kan juga belum. Ya, belum juga. Ah iya, nunggu ayat 5 lah. Oh, ini Ibu Feni ada ya? Tadi nggak Ada, kebaca. Pak. Ya, jadi nomor 1 Bu Fanda, Bu Wahyu, Bu Feni nomor 3. Saya nomor 4. Dan 5. Oh ya, Kan udah disiapin ayat 5. iya, insya Allah. Ayat 1 ya Ustaz. Iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat fi'il madi mabni ala fathah tak taknis tak taknis yada isim muannas wal ma'rifah fa'il marfu bil alifin la'annahu isim musanna wa huwa mudhaf. Abi isim muzakkar wal ma'rifah mudhaf ilaih majrur bil ya'i li'annahu min asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Lahab isim muzakkar wal ma'rifah mudhaf ilaih majrur bil kasrah li'annahu isim mufrad. Wa harful ataf mabni 'alal fathah wa tabba fi'il madhi mabni 'alal fathah fa'ilhu fi alaihi huwa fa'ilhu huwa mustatir. Silakan Bu Wahyu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma harfun nafyi mabni alal sukuni. Aghna fi'il madi mabni ala fathati al-muqadarati alal alifi. Kemudian an harfun jar mabni ala sukuni. Hu
ismun domir mabni ala domati fi mahalil jari majrurun. Malahu atau malu ismun mudzakkar wal ma'rifah. Fa'ilun marfu'un bil domati al-anhi ya Ustaz. Di anahu. Oh, al-anahu ismun Di anahu. li anahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Hu ismun domiri mabni ala domah fi mahalil jahri mudhafun ilaih wa harfun atof mabni ala fatahi ma ismun mausul mabni ala sukun kasaba fi'il mudhaf mabni al fi'lul madhi fi'lul madhi mabni ala fathati kemudian fa'iluhu huwa mustatir. Alhamdulillah. Ibu Feni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sayasla narang zata lahab. Sayasla harfun istaqbal mabni al ya istiqbal harfun istiqbal mabni alal fatah la mahalilaha min irobi. Yasla fi'il mudhari marfu'un wa alamata rafa'ata dhammatun muqaddaratun ala alifi fa'alahu fa'iluhu zamir huwa mustatir. Naron ismul mu'annas wal ma'rifah mansubun bil fathah li'annahu ismun mufrad maf'ulun bihi data sifatan naron sifatan naron mansubun wa alamati nasbiha al-fathah al-fatahat dohirah wa huwa mudhaf. Lahabin ismu mudzakkar wal ma'rifah majruri bil kasroh mudhaf ilaih. Alhamdulillah. Ini yang belum siapa lagi nih? Pak Joko belum. Pak Joko katanya. Mas Joko belum. Mau berdengar aja. Oh, berdengar aja. Iya. Oh, baiklah. Saya sekarang nomor 4, ayat keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Wa mar'atuhu harfun atau ya. Wa harfun atof. Oh iya, itu wa aja ya. Harfun atof mabni alal fathah. Amro'atu ismul mu'annas wal ma'rifah maktufun alal fi'li yisla wa huwa mudafun.
hu ismul domir mabni alal dhammati fi mahalli jarri mudhafun ilai. Hamalahu ismun muannas wal maghrifa mabsobun bil fathati maf'ulun bihi min fatlil maftubin al-hatab ismun mudakkar wal makrifah majrurun bil kasrah mudhaf ilai. Lanjut Pak Ustadz ya. Kelima, fi jidiha hablum mim masad fi harfun jar mabni alal sukun. Jidi ismul mudakkar wal makrifah majrurun bil kasrah wa huwal mudhaf. Ha ismun damir mabni alal sukun fi mahlil jar mudhaf ilai. Wal yang itu yang bawah apa itu? Wal jarhu wal majruru. Wal jarhu wal majruhu fil mahalli raf'in jar khobarun muqaddam. Hailun ismul mudakkar wal nakirah marfu'un bil dhammati fi mahallin raf'i apa itu? Mubtada'un muwakharun min harfun jar mabni alal kasrati ala sukun, dia udah diganti ala dengan sukun ya. Maaf, ala sukun. Mahad ismul masadin ismul mudakkar wan nakirah majrurun bil kasrah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab udah mimpin. Ada yang menanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ada yang mau menanyakan lagi? Kalau tidak, mari kita tutup acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertambah ilmu kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Belum kan tafsirnya belum. Apanya? Tafsirnya belum. Tafsirnya belum. Silakan Pak Ustadz, saya kacau balau hari ini. Kita juga diam aja. Saya udah ngantuk saya kedapatan tadi nguap. Tadi mau tafsirnya, tapi Pak Kui mau menutup. Terus nggak jadi saya. Ini sudah lanjut. Dan saya siap. Pak Bowo juga ngantuk kali ini. Tafsirnya di mana itu? Oh, saya belum ini ya, belum print itu. Tafsirnya biasanya nggak dikasih. Oh, nggak dikasih. Udah waktu dulu banyak berapa ratus itu. Ada berapa ya? Ini 900 berapa ya? Online. Maksudnya yang dikasih yang hari ini gitu loh Uniben. Gitu. Berarti nanti ada yang split lah, petugas yang split ya. Ya, oke.
Surah Al-Masad, dia termasuk Makkiyah. Makkiyah masih ingat kan Makkiyah? Apa itu Makkiyah? Surat yang turun Yang diturunkan di Mekah. Oke, kalau Madaniyah? Surat yang Diturunkan di turun setelah Madinah. hijrah, walaupun dia tidak di Madinah. Jadi batasannya adalah hijrah ya. Jadi kalau sebelum berhijrah itu disebut Makki, meskipun turun di Makkah atau di luar kota Makkah. Kalau wahyu yang turun setelah Rasul berhijrah, maka masuk dikategorikan adalah surah Madaniyah, meskipun turunnya di luar Madinah. Nah tadi di awal tadi saya sebutkan terkait dengan namanya. Sumiyat suratul Masadi. Sumiyat ini fi'il apa sumiyat? Ada yang bisa jawab? Bantu saya. Sumiyat itu fi'il madhi ya. Iya, terus tadinya Mana? Sumiyat. Oh itu sumiyat itu fu'ila gitu. fu'ila apa? Disebut fi'il apa itu? Majhul. Kan. Apa bagus tadi? Majhul. Majhul. Dia adalah majhul. Udah didahului sama Pak Agus. Sumiyat itu fi'il mabni majhul. Sudah dipelajari ya. Sumiyat suratul Masad. Disebut dengan surah Al-Masad. Jadi ayat ini, surah ini disebut dengan surah Al-Masad diambil dari ayat yang kelima. Fi jidha hablum min masad. Fi unuqi ummi jamil zaujatu Abi Lahabin hablum maftulun min laifin. Jadi masad itu adalah di lehernya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, nanti ada serabut yang dipintal yang melilit lehernya dari api neraka. Di neraka ciri-ciri Ummu Jamil itu adalah perempuan yang di neraka yang dililit oleh api neraka di lehernya. Dia sendiri sudah dibakar di api neraka, kemudian masih ada dililit-lilitan di lehernya itu. Tidak usah dibuktikan, maksudnya tidak usah dicari, karena dia ada di neraka bagian itu. Wasumiyat aidan, wasumiyat aidan suratu Tabbat. Pertama disebut dengan surat Al-Masad, kedua Tabbat. Di qaulihi ta'ala fi matla'iha, berdasarkan firman Allah di awal surah ini, Tabbat yada Abi Lahab. Jadi disebut dengan surah apa? Surah Tabbat. Ini surah Tabbat. Halakat wa khasirat yada Abi Lahab. Binasa dan rugilah kedua tangan Abu Lahab. Kama sumiyat suratu Abi Lahabin, disebut surah Abu Lahab atau surah Al-Lahab. Jadi ada 4 nama. Al-Masad, Tabbat, Abu Lahab, dan Al-Lahab. Jadi dari 4 nama ini ada yang terkenal adalah Al-Masad dan surah Al-Lahab. Ya. Nah, kita tidak membaca semuanya, kita memilih mana-mana yang berkaitan. Ya. Mashtamalat alaihi surah. Kalau ini kenapa saya lewati? Karena ini munasabatu halima qablaha. Kita membahas surah sebelumnya. Ya. Mashtamalat alaihi surah, kandungan surah Al-Lahab. Tadammat hadis suratul makkiyatu bil ijma'il kalami an masiri Abi Lahab bin Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama asli Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi kalau bapaknya Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ini adalah pamannya Nabi. Ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi. Jadi surah Al-Lahab itu berbicara terkait dengan masiratu Abi Lahabin. Masirah itu tempat kebinasaan atau binasanya Abu Lahab dan kebinasaan istrinya Zaujatu Ummi Jamil. Suaranya kurang ini loh Ustaz. Kurang keras. Kurang keras tuh nih Ben. Ya kurang keras. Supaya hilang timbul Ustaz. Sekarang udah keras belum? Udah jelas. Makanya tadi saya membenarkan Pak Kwi kok. Beberapa tadi saya benarkan. Bentar ya. Agak hilang timbul. Saya sampai kemudian terus saya masukkan lagi. Sekarang sudah atau ada perbedaan dengan sebelumnya? Ada dengung di belakang. Oh. Sudah masuk belum? Coba. Ustaz ngomong lagi coba. Kandungan coba yang lain di mute semua aja dulu. Oke. Sudah terdengar atau masih putus-putus? Ada dengung.
Kenapa ya? Aktifnya Ustaz. Tidak seperti Ada suara dengungnya Ustadz. Iya. karena dalam ruangan. Oh bukan, itu coba dicopot dulu jacknya, udah dimasukkan lagi Ustadz. Kelihatannya kurang pas. Kita masukkan dari pot yang lain. Ya udah hilang dengungnya. Oke, karena dicabut. Nah, sekarang dicolokin lagi. Nah, udah hilang. Masih dengung. Masih sih Ustadz. Masih. Nah ini enggak. Masih. Oh. Masih. Tidak. Mas. Ini masih. Masih Ustaz. Masih. Ini masih. Masih Ustadz. Masih. Kalau sekarang tidak dengar. Ya karena di mute. Sekarang dengung lagi, Pak Arif. Iya Ustadz. Dengung lagi. Sebenarnya tadi sudah enggak, tadi yang satunya tadi dicopin, dibalikin aja Ustadz. Coba ya. Kalau ini nggak keras ya, suaranya nggak keras kalau sekarang. Ini bagus Ustadz. Iya, nah ini di ruangan sih, sorry. Tapi boleh silahkan. Ada sedikit ekonya aja. Saya kan biasanya di ruang tamu, Pak Adib, ini masuk ke ruang. Oh, nggak apa-apa Ustaz. Kembali ke studio awal. Oh. Coba saya akan mic-nya. Oh. Dengung lagi. Iya Ustaz. Kalau nggak biar Dengung. dicopot aja Ustaz. Nggak apa-apa di ruangan, seperti di ruangan. Atau karena hujan ya, tadi ini barusan turun hujan. Mungkin juga kali ya. Ada pengaruhnya. Oke. Silakan. Kita lanjutkan. Maaf. Jadi nanti di-cut Pak Arif. Mulai dari sini Pak Arif. Jadi surah Al-Lahab ini atau surah Al-Masad berbicara tentang dua orang yang dibicarakan dalam surah ini adalah Abu Lahab dan juga istrinya. Jadi kalau ini berbicara terkait dengan tipologi keluarga, boleh sih tipologi keluarga di dalam Al-Quran. Ada tipe keluarga yang suaminya dilaknat oleh Allah, kemudian istrinya itu malah dipuji karena Allah karena keimanannya. Contohnya siapa? Yang suaminya dilaknat. Fir'aun itu dilaknat karena dia tidak mau beriman terhadap ajaran yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan istrinya dipuji karena beriman kepada Allah, beriman terhadap ajaran Nabi Musa. Siapa nama istrinya Fir'aun? Bu Fir'aun, ya, biasa dipakai. Iya. Bu Fir, tapi Fir siapa ini kalau ada dipanggil Bu Fir, kenapa panggil saya Bu Fir? Ibu Firdaus adalah Asia, namanya adalah Asia. Itu istrinya Fir'aun. Jadi tipe pertama adalah suami dilaknat, istrinya dipuji. Kedua kebalikannya, suami dipuji, istrinya yang dilaknat. Keluarga Nabi siapa? Nuh. Ada Nabi Lot. Nah, kalau istrinya Nabi Nuh siapa? Ibu Nuh. Ibu Nuh. Kalau istrinya Nabi Lot? Bulut. Tapi nggak banyak ya sejarah yang mengungkap nama istri-istrinya. Itu tipe keluarga. Yang kedua, tipe keluarga yang ketiga adalah tipe yang suami istri kemudian dipuji oleh Allah SWT dikarenakan beriman kepadanya. Keluarga Nabi Muhammad dengan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim dengan istrinya, dan juga yang lainnya. Nah yang keempat ini kemudian diabadikan dalam surah Al-Masad. Suami dan istrinya itu kemudian sama-sama dilaknat. Suaminya dilaknat, Abu Lahab. Istrinya juga dilaknat,
Ummu Jamil. Nama aslinya Ummu Jamil adalah Urwa binti Harb bin Umayyah. Namanya adalah Urwa binti Harb bin Umayyah. Itu ukhtu Abi Sufyan, saudarinya Abu Sufyan. Dia termasuk orang, kalau Abu Lahab itu memang tokoh, dia disegani. Dia tokoh masyarakat, kaya, memiliki pengikut, dan juga banyak yang mendukung. Sedangkan istrinya Ummu Jamil ini juga termasuk tokoh juga, orang kaya juga. Dikisahkan Ummu Jamil itu suka memakai ini, kalungnya itu banyak. Sampai dia mengatakan bahwa kalungku ini gitu, jadi kalungnya kan banyak, akan saya gunakan untuk menghalang-halangi Muhammad. Jadi sedemikian usaha Ummu Jamil untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, bahkan hartanya pun akan dikeluarkan. Yang penting menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Itu Ummu Jamil. Abu Lahab pun demikian. Kalau mereka tidak sampai, kalau mereka ini tidak sebengis tidak sekejam menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad, ya, mungkin tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran menyebutkan dua nama ini dikarenakan sangat luar biasa. Usaha untuk menghalangi dakwah Islam. Tidak hanya Islamnya yang diperolok-olok, yang menyampaikan risalah Islam pun menjadi sasaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Islam dan Nabi Muhammad, termasuk pengikutnya yang masuk Islam dan memeluk agama Islam pun menjadi sasaran dari Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Yang penting dihalangi bagaimanapun caranya. Dan cara itu dia menghalalkan semua cara, yang penting menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga surah ini kemudian menjelaskan karena Abu Lahab dan istrinya memusuhi Nabi Rasulullah, maka dia dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Baik dunia maupun nanti di akhirat. Ya. Apa balasannya? Karena mereka ini dimusuhi oleh Allah, maka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dikarenakan betapa kerasnya penyiksaan mereka, permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababun nuzul surah, sebab turunnya surah. Sabata fi sahihaini wa ghairihima wal lafdhu li Muslim. Jadi hadis ini menerangkan satu peristiwa, tapi lafaznya dari Muslim. An Ibnu Abbas qala lamma nazat wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turun surah Asy-Syu'ara ayat 214, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada sanak kerabat dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kemudian keluar. Wa kharaja Rasulullah SAW hatta sa'ada Safa, kemudian naik di bukit Safa. Fahatifa, memanggil orang-orang, ya sabbahahu, wa qalu man hadzal ladzi yahtaf. Siapa ini yang manggil-manggil dengan suara keras? Qalu Muhammad. Orang pada menjawab, itu adalah Muhammad. Jadi waktu itu Nabi Muhammad sudah mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sehingga orang kalau tahu itu adalah Muhammad, maka mereka mendapatkan informasi Muhammad ini nggak pernah berdusta. Jadi apa yang akan dia sampaikan pasti sesuatu yang benar. Maka fajtama'u ilaihi, orang-orang pada berkumpul mendekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdul Manaf, ya bani Abdul Muttalib, fajtama'u ilaihi. Dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini kan orang-orang yang berkumpul berada di sekitar Ka'bah, dipanggil. Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bisafi hadzal jabal. Rasul ini mau menguji seberapa kepercayaan mereka terhadap Rasul. Masih seberapa persen kepercayaan mereka terhadap Rasul. Kalau saya katakan pada kalian bahwa akan ada seekor kuda yang keluar dari balik bukit ini. Aku musaddiqiyah, apakah kalian akan membenarkan aku? Qalu, orang-orang pada menjawab, majarrabna alaika kadziban. Kami tidak pernah mendapati kau berdusta. Karena Rasul sudah meyakinkan bahwa
Rasul masih memegang al-amin dan mereka mempercayai Rasul bahwa setiap yang disampaikan Rasul ada sesuatu yang benar, maka Rasul mengatakan qala fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian. Baina yadayya, di antara kedua tanganku adzabun syadid, ada siksa yang pedih. Jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad, ya, jika diikuti maka akan menjadi keselamatan di dunia dan akhirat. Di akhirat, apabila ditolak akan menjadi kebinasaan, azab yang pedih. Maka saat itu, setelah Rasul menanyakan itu, faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab berkata, tabban laka amma jama'tana illa lihada. Apakah untuk urusan seperti ini engkau mengumpulkan kami? Jadi ini Abu Lahab. Summa qama. Benar Rasul berdiri. Fanazal hadis surah. Turun surah ini. Rasul membacakan tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jadi disebut betul nama Abu Lahab. Dan sekali Rasul membacakan surah Al-Lahab, itu orang yang hadir paham, oh Abu Lahab dicela. Coba bayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang hadir. Ternyata yang dibacakan Nabi Muhammad itu ada dua oknum, Abu Lahab dan juga istrinya. Dan Abu Lahab dan orang istrinya. Orang-orang yang hadir kala itu juga mengetahui bagaimana perbuatan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab melakukan kekerasan, baik kekerasan secara verbal, kata-kata, maupun kekerasan secara fisik, itu secara terbuka. Nggak sembunyi-sembunyi, udah terbuka, melakukan peperangan terbuka. Kalau nggak suka Rasul, nggak suka. Berapa kali Rasul kemudian dilempar kerikil, batu kecil ya, sampai berdarah kakinya Rasul. Karena dilempar sama Abu Lahab, padahal itu ada pamannya. Nah, jamaah rahimakumullah, pada kata tabbat yada abi lahab wa tabba, ada dua kata tabba pada ayat pertama. Ayat yang pertama itu bermakna adalah kabar. Oh. Yang pertama adalah doa. Al-awwalu du'a'un alaihi, doa kepada atas Abu Lahab. Abu Lahab didoakan binasa. Wasani khobarun anhu, memberi kabar bahwa Abu Lahab benar-benar binasa. Nah, ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua adalah wa an Tariq al-Muharibi qala baina ana bisuqin Dzil Majas. Ketika aku berada di pasar Dzil Majas di Makkah, kala itu ada tiga pasar besar. Dzil Majas, setelah tidak urut, ada Ukas, kemudian ada Dzil Majinnah. Itu tiga pasar. Nah, ketika Rasul dakwah dari pasar ke pasar, ketemu orang, sanak kerabat, sanak jauh, kemudian didakwai. Ketika berada di pasar Dzil Majas, Anas Bisha bin hadis sini yaqulu ayyuhan nas, Tariq al-Muharibi menceritakan, Rasul ketika di pasar Dzil Majas itu berdakwah mengatakan ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak Tuhan selain Allah, tuflihu, maka kalian akan beruntung. Nah, di saat Rasul berdakwah demikian, wa idza rajulun khalfahu yarmihi, di belakang Rasul ada lelaki kemudian melempar Rasul. Dilempar. Waqad adma saqaihi wa urqubaihi, maka mengalir darah pada tumit kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mata kakinya itu sampai berdarah. Wa yaqulu ya ayyuhan nas innahu kadzdzabun fala tusaddiquhu. Abu Lahab itu mendustakan apa yang didakwakan oleh Nabi, mengatakan jangan percaya terhadap omongannya Muhammad. Innahu kadzdzabun, itu pendusta, jangan kalian benarkan. Nah, inilah provokasi dari Abu Lahab. Faqultu, maka Tariq al-Muharibi bertanya, man hada, siapa ini? Qalu Muhammad. Ya, orang-orang menjawab itu Muhammad. Za'ama annahu nabiyyun, dia mengira dirinya adalah nabi. Wa hadza ammuhu Abu Lahab yaz'amu annahu kadzdzabun. Yang ini adalah Abu Lahab yang menuduh bahwa Muhammad adalah pendusta. Nah, inilah, dan permusuhan antara
usaha untuk memusuhi Nabi dari Abu Lahab dan istrinya itu sudah lama, sejak Nabi mendakwahkan Islam dan sejak Islam terdengar ada di Makkah. Nah, jamaah rahimakumullah, dikisahkan juga bahwa Nabi Muhammad itu pernah besanan dengan Abu Lahab. Nabi Muhammad punya putri namanya Ruqayyah, kemudian Abu Lahab punya anak namanya Utbah. Dulu pernah menikah sebelum Rasul menerima wahyu Islam. Tapi setelah menerima wahyu kemudian ada perintah untuk berislam, Rasul mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah SWT. Istrinya beriman, Khadijah binti Khuwailid beriman. Kemudian putra-putrinya juga demikian. Nah, setelah Ruqayyah kemudian beriman, kan tidak boleh bersama dengan orang yang non-muslim, menikah dengan non-muslim. Maka dalam hal ini adalah pisah. Dan Nabi Muhammad sudah mengajak suaminya Ruqayyah itu sudah diajak masuk Islam. Utbah itu sudah diajak masuk Islam. Yang notabene-nya adalah anak dari Abu Lahab. Tapi kemudian Abu Lahab mengancam, kalau kamu sampai mengucapkan kesaksian mengakui Tuhannya Muhammad, putus hubungan kekeluargaan. Jangan anggap saya ayah lagi, gitulah. Lebih kurang demikian. Hubungan kekeluargaan menjadi lepas. Nah, seperti itu. Jadi sejak itulah kemudian pada bermusuhan terus, bermusuhan dan juga bermusuhan. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, mari kita lihat tafsir dari ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Binasalah tabbat. Yada kedua tangan abi lahab wa tabba, dan benar-benar dia binasa. Di sini ada sisi balaghah. Apa sisi balaghahnya? Zikrul juz'i wa iradu kullihi. Allah menyebutkan yada kedua tangan. Yang binasa adalah kedua tangan Abu Lahab. Apakah hanya kedua tangannya, kemudian dua tangannya itu berada di neraka, kemudian dia badannya di luar? Tiga. Namanya zikrul juz'i wa iradu kullihi. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu yang dimaksud. Nah, inilah keindahan daripada Al-Quran Karim. Kalau dalam bahasa kita manusia ada, kemana aja Pak, kuwi nggak kelihatan batang hidungnya? Kan tidak hanya batang hidungnya yang jalan. Ini batang hidung siapa ya? Enggak. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Maka ini termasuk mukjizat al-ghaibiyah, menerangkan kemukjizatan tentang peristiwa yang gaib yang belum terjadi atau terjadi pada masa lampau, tapi sudah diketahui pada waktu itu. Allah Maha mengetahui. Sampai akhir hayat Abu Lahab dia tidak akan pernah beriman. Sampai akhir hayatnya istrinya tidak akan pernah beriman. Tidak pernah beriman sehingga Allah kunci, ya, untuk kunci hatinya daripada pertobatan itu, dan tidak akan bertobat karena luar biasa penindasan yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin waktu itu yang masih sedikit. Maka peristiwa yang akan datang sudah disampaikan dalam bentuk fi'il madhi, ya kan? Tabbat binasalah. Kan kebinasaan itu nanti. Tapi disampaikan oleh dengan fi'lul madhi, sedangkan fi'lul madhi memberi makna lampau. Ini memberi jazbah lagi bahwa pasti akan terjadi. Bagaimana tentang hari kiamat, kalau dalam Al-Quran kan disampaikan dalam bentuk fi'il madhi. Itu menunjukkan bahwa pasti akan terjadi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Tidaklah berguna hartanya dan apa yang telah dia usahakannya. Harta Abu Lahab dan Ummu Jamil itu nggak berguna untuk menebus, mengganti adab yang Allah siapkan dengan harta beliau, itu nggak berguna. Usaha dia itu tidak berguna. Usaha dia adalah meminta pertolongan pada patung berhala, itu tidak berguna. Itu tidak berguna. Dan sebagian tidak berguna. Kenapa? Sudah dikunci oleh Allah, tabat binasalah. Ya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Maka sebagai balasannya, tsumma dzakarallahu ta'ala iqabahu fil mustaqbal. Allah menerangkan azab siksaan bagi Abu Lahab pada masa akan datang. Maka saya nar dzatal, ada sin, harful istiqbal, atau harfut tansis memberi mana istiqbal yang akan datang. Kelak akan masuk. Kapan? Ya, ketika sudah terjadi hari kiamat.
Naron, Allah ungkapkan dalam bentuk isim nakirah. Menunjukkan bahwa ini narnya adalah sangat panas. Ya kan? Di sini dia kata-kata bukan anna tapi di sini naron. Tapi ketika digabung dengan naron data lahab menjadi satu jumlah, menjadi ungkapan ma'rifat. Jadi ada sa itu berbeda dengan saufa. Ada sa, ada saufa. Saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun atau saufa. Sa dan saufa dua-duanya nempel pada fi'il mudhari'. Kalau sa artinya akan, saufa juga akan. Tapi kalau saya alamun atau sa'adhabu ilal mab'ami, saya akan pergi ke restoran. Dalam waktu singkat, sebentar lagi saya akan pergi ke restoran. Itu menggunakan sa'adhabu ilal mab'ami. Tapi kalau menggunakan saufa adhabu ilal mab'ami. Saya nanti akan pergi ke restoran kapan? Ya nanti, berapa jam? Ya lama. Maka menggunakan kata saufa. Tapi kalau cepat adalah sa. Sehingga dimaknai bahwa kalau sudah terjadi hari kiamat, perhitungan hari yaumul hisab, akan segera Abu Lahab dan istrinya dimasukkan ke dalam neraka dengan segera. Saya selanar zatalahab. Kemudian api yang menyala-nyala. Kenapa disebut Abu Lahab? Abu Lahab kan dia Abu bapak Lahab. Padahal dia tidak punya nama anak bernama Lahab. Namanya adalah Utbah. Ada juga Utaibah. Sebutan Zata Lahab, Abu Lahab, Lahab itu adalah mukanya itu kemerah-merahan. Jadi Abu Lahab ini mukanya kemerah-merahan dikarenakan orangnya temperamen, suka marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tidak hanya Abu Lahab yang diancam oleh Allah, wa imra'atuhu, begitu pula istrinya itu juga diancam oleh Allah. Kenapa? Istrinya itu bersekongkol dengan suaminya untuk menghalangi dakwah Islam. Dan Allah Maha mengetahui itu. Dan begitu pula istrinya. Istrinya yang mana? Istrinya Abu Lahab yang mana? Tidak dijelaskan, karena istrinya Abu Lahab itu cuma satu, yaitu yang jadi istrinya. Gitu. Hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Abu Hayyan ini, wazahir anha kanat tahmilul hatab. Abu Hayyan menafsirkan bahwa dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dan memang yang dibawa itu adalah kayu bakar. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki adalah pembawa kayu bakar. Ummu Jamil itu hampir setiap malam itu menyebar kayu yang berduri, atau ranting atau bagian dari pohon yang berduri dengan tujuan disebar di sepanjang jalan yang akan dilewati Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lewat itu akan terinjak kakinya di atas duri dan duri akan melukai kakinya. Sampai demikian itu usahanya, dan itu dilakukan di malam hari. Tidak hanya itu, tadi yang perhiasan pun akan dikorbankan. Yang penting menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini makna yang pertama dari hammalatul hatab, membawa kayu bakar. Yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Hammalatul hatab adalah julukan untuk istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, yang dia tuh menyebar fitnah, mengadu domba. Nabi Muhammad diadu domba dengan sahabat. Kemudian orang-orang kafir Quraisy Makkah diadu domba dengan kaum muslimin. Memang kayak gitu pekerjaannya. Ya, akhirnya akan menerima akibatnya. Fi jidiha hablum mim masad. Fi unuqiha hablun maftulun minal laif. Jadi di dalam lehernya ciri-cirinya adalah ada yang mengikat, yang melilit. Sebagaimana di riwayat juga disebutkan bahwa Ummu Jamil matinya Ummu Jamil itu ternyata dia terlilit oleh selendang yang dipakai membawa kayu bakar. Jadi terlilit sendiri, terlilit dalam keburukan yang dia biasa melakukannya. Jadi dia belum masuk. Nah, itulah ciri-ciri dari Ummu Jamil. Nah, ini ada yang menarik Ibu Bapak jamaah rahimahullah. Walamma sami'at Ummu Jamilin hadhihi surah atat Abu Bakr. Ketika Ummu Jamil mendengar tentang isi surah Al-Lahab ini, kemudian dia mendatangi Abu Bakar. Kenapa? Karena teman Abu Bakar adalah Rasul SAW. Waktu itu Abu Bakar sedang bersama Rasul. Riwayat menyebutkan bahwa berada di serambi Ka'bah, berdua di sana. Ternyata Ummu Jamil itu mencari Abu Bakar, wa biyadiha fihrun, semacam hijrun, ada batu besar. Mungkin batunya adalah segini. Batu segenggam tangannya Ummu Jamil. Faqala, dia berkata kepada Abu Lahab,
Balaghani anna sahibaka hajani, temanmu sudah menghinaku. Wal af'alanna wa af'alanna. Saya akan bikin perhitungan dengannya. Oh, mau balas dendam. Karena nama Ummu Jamil kan sudah wamra'atuhu hammalatal hatab. Kan sudah diketahui oleh banyak orang. Maka Abu Bakar kemudian kok orang ini marah pada Nabi Muhammad. Oh, di sini ada Nabi Muhammad dulu bersamaku, kok dia malah cari Nabi Muhammad gitu. Maka Abu Bakar dengan kecerdasannya bertanya, "Hal turina ma'i ahad? Apakah kamu melihat ada seseorang bersamaku?" Gitu. Malah marah. Oh, Ummu Jamil, "Atuhzi'u bi, kamu menghina aku ya?" La ara ghairak. Sudah jelas duduk sendiri masih tanya duduk sama siapa. Artinya apa? Adalah pada waktu itu Abu Bakar bersama dengan Rasul tidak terlihat oleh Ummu Jamil. Maka Abu Bakar tanya Rasul, kenapa seperti ini? A'mallahu basara. Allah sudah membutakan penglihatannya dariku. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia tidak berhasil melempar batu yang dia bawa ke muka Nabi Muhammad, tapi dibawa pulang, dibawa balik. Nah, apa kisahnya Ibu Bapak Jamaah rahimakumullah, bahwa setiap orang personal kemudian atau kelompok komunitas yang menghalangi dakwah Islam, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menyakiti orang yang mukmin dan mukminat. Ya kan? Dalam hadis qudsi, man adzana li waliyan faqad adzantu bil harbi. Barang siapa menyakiti kekasihku, maka dia akan mengumumkan peperangan denganku. Nah, itulah. Jadi Allah mau menjaga kekasihnya. Siapakah kekasih Allah? Orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Balasannya tidak main-main di sini. Neraka jahanam. Allah menyiapkan neraka saya selanar datalah, neraka jahanam adalah untuk mereka yang menyakiti kekasih Allah, menghalang-halangi dari Allah SWT, baik dia secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi atau menyewa orang lain dan sebagainya, tetap dia di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah sekilas terkait dengan tafsir surah Al-Lahab setelah kita membaca i'rabul Qur'annya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi demikian Pak Kui, kembali kepada Pak Kui. Maaf, belum di unmute tadi. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh tanya sedikit. Jadi memang tidak terlihat Nabi Muhammad oleh Ummu itu tadi. Halo? Kenapa pertanyaannya? Tadi memang tidak terlihat, secara fisik nggak terlihat. Ya, tidak terlihat. Allah membutakan penglihatan Ummu Jamil. Jadi langsung tidak terlihat. Padahal ada di sampingnya Abu Bakar. Maka Abu Bakar, kamu lihat nggak ada seseorang yang duduk bersamaku? Kamu menghina saya ya, jelas duduk sendiri, kok masih tanya duduk sama siapa? Gitu. Cantik-cantik tapi tidak bisa melihat kebenaran. Jadi memang bukan tidak bisa melihat kebenaran, tapi memang tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Jadi dua-duanya gitu ya. Ya, dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad karena Allah tutupi penglihatannya. Jadi untuk menyelamatkan dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi kan ada cerita lain yang Nabi Muhammad dilempar sampai luka kepalanya itu. Oh iya, di Taif juga iya. Dalam konteks dengan Ummu Jamil, Nabi Muhammad terlindungi, terjaga. Dalam konteksnya dengan Ummu Jamil. Jadi dalam dakwah di Taif, sampai dilemparin batu, kemudian sampai berdarah kan. Sampai marah-marah, malaikat pun marah. Mungkin masih ada yang mau bertanya ini. Ini Mas Rida baru datang, mungkin biasanya Mas Rida ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz. Tadi dengerin Kak Ustadz dari awal sama Vanda sebelahnya aja. Makanya itu caranya akan tidak diminta untuk membaca. Soalnya agak telat masuknya Ustadz. Alhamdulillah. Punya tetangga yang baik itu Pak gitu. Itu Ustadz, tafsirnya tafsir itu Ibnu Katsir Ustadz ya, yang Ustadz baca tadi. Al-Munir.
Oh, Al-Munir. Nih, tafsirnya nih. Ini nggak kelihatan ya. Oh iya kelihatan, Ustaz. Ya, Al-Munir. Itu pengarangnya siapa, Ustaz? Dr. Wahbah Zuhaili. Oh, oke. Itu pakai huruf Arab gundul semua itu, Pak Ustadz? Tidak semua. Tak tadi kan yang tidak. Emailnya tidak pakai Arab, email info@fikr.com. Karena emailnya tidak pakai bahasa Arab. Emailnya yang tidak. Yang lainnya pakai Arab gundul. Ustadz, jadi surat Al-Lahab itu diturunkan sebelum Abu Lahab sama istrinya meninggal, Ustadz ya? Kayak Betul, karena sempat menjadi saksi, mereka berdua disebut saksi. Ada riwayat misalkan tokoh-tokoh yang diabadikan di dalam Al-Quran. Matinya Abu Lahab itu adalah dia didahului oleh penyakit. Penyakit itu kemudian, penyakit kulit yang kemudian mengeluarkan bau yang busuk. Sehingga ketika mati, divonis meninggal, mati itu, benar tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan mayitnya. Bahkan anaknya seperti Utbah, itu hanya mengambil air dari ember, itu dilempar dari kejauhan untuk menyiram tubuhnya. Jadi di dunia dihinakan Allah sedemikian. Allah manusia. Jazakallah khair, Ustaz. Iya. Kalau istrinya begitu juga sakit bau busuk juga atau enggak? Yang kami temukan adalah dia terlilit sama ini kalungnya membakar untuk membawa kayu bakar itu. Terlilit dan matinya memang mati dalam bentuk dihinakan. Nah, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya ada. Jazakallah khair. Terima kasih. Sudah nggak ada lagi, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita bisa mendapatkan ilmu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi minggu depan. Kita untuk putranya Ustaz Rafiq. Kenapa? Kita berdoa sebentar untuk putranya. Oh iya, silakan. Mari kita berdoa, Pak Ustadz. Silakan dipimpin. Bapak Ibu, kita akan bersama berdoa. Kita tuntunin doa dan juga nanti saya selipkan untuk doa untuk Muhammad Ihya El-Syams. Muhammad Ihya El-Syams. Ada makna khusus yang diharapkan dari kedua orang tua dengan pemberian nama ini. Jadi, mari kita berdoa bersama. Kita mulai dengan istighfar dan bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fi ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأمن مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وفعل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وفعل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل إحياء الشام ابنا صالحا وذرية صالحة يا رب العالمين Barakallahu laka fil mawhub laka wa syakartal wahib wa balagha asyudda wa rutiqtal birrah. Na'na fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan Terima kasih. Pak Rofi Betul, Kis. jadi